Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'd. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 8 MTS Al-Amin Banturung yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu Bapak banggakan. Kembali kita bertemu pada pembelajaran daring online kita, yakni pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Yang mana pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita, yakni pada bab yang ketiga atau topik yang berkenaan dengan kepedulian sosial. Baik anak-anakku sekalian, kembali selalu Bapak ingatkan dan Bapak himbau untuk melakukan konfirmasi kehadiran pada aplikasi pembelajaran e-learning kita. Dan kemudian sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita bersama buka pembelajaran ini dengan kita mulai pembelajaran ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian peduli sosial. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengartikan Quran Surah Al-Kautsar dan Quran Surah Al-Ma'un. Dan yang ketiga, tujuannya adalah peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Kautsar dan Quran Surah Al-Ma'un tentang kepedulian sosial. Nah, ini adalah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan masuk pada materi pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak. Nah, di sini ada konsep kepedulian sosial menurut Quran Surah Al-Kautsar dan Quran Surah Al-Ma'un. Nah, sebelum kita ke surahnya, yakni Surah Al-Kautsar dan Al-Ma'un, maka kita harus mengetahui dulu tentang kepedulian sosial, ya, atau maksud daripada kepedulian sosial itu sendiri. Nah, kepedulian berasal dari akar kata peduli, yaitu memperhatikan atau menghiraukan. Nah, menaruh peduli berarti menaruh perhatian atau menghiraukan sesuatu. Maka dari kalimat yang di atas dapat kita terjemahkan, kepedulian adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain sesama anggota masyarakat. Jadi bisa kita pahami bahwa kepedulian sosial itu bukan berarti mencampuri urusan orang lain, lebih dari itu adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan. Nah, ini adalah maksud atau pengertian kepedulian sosial. Karena di dalam Islam, peduli sosial atau kepedulian sosial ini sangatlah dianjurkan. Sangatlah dianjurkan untuk membantu kepada sesama. Nah, di sini ada bentuk kepedulian sosial yang mungkin pernah kita lakukan, dan bahkan ini juga seringkali kita lihat di masyarakat, gitu ya. Nah, di sini yaitu orang sedang memberikan bantuan berupa 1 dus Indomie, ya. Nah, di sini membantu kepada kemungkinan adalah korban dari bencana. Nah, inilah bentuk kepedulian sosial. Kemudian gambar yang kedua juga merupakan bantuan, ya, penyaluran bantuan kepada orang-orang yang memang berhak untuk diberikan bantuan,
mungkin terkena musibah banjir, gitu ya, kebakaran, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dan sifatnya itu adalah untuk meringankan beban daripada orang-orang yang tertimpa daripada musibah itu. Nah, kemudian yang ketiga, di sini bentuk kepedulian sosial adalah penyantunan kepada anak yatim. Jadi penyantunan anak yatim, sedekah itu bagian daripada kepedulian sosial. Karena adalah tujuannya untuk membantu atau meringankan daripada beban orang lain. Nah, sampai di sini anak-anakku bisa memahami tentang pengertian dan contoh atau bentuk daripada kepedulian sosial itu sendiri ya. Baik, kita akan lanjutkan pada Quran surah Al-Kautsar dan Al-Ma'un yang berkenaan dengan kepedulian sosial. Nah, di sini kita akan pelajari dulu yaitu Quran surah Al-Kautsar ya. Nah, di sini ada ayat atau Quran surah Al-Kautsar yakni ayat 1 sampai 3. Dan Bapak yakin kalian pasti sudah hafal semua ya. Bapak akan coba membacakan. Silakan kalian simak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini adalah contoh daripada bacaan Quran surah Al-Kautsar. Nah, sekarang kita juga harus mengetahui daripada terjemah ya dari surah Al-Kautsar ini. Nah, ayat 1 terjemahannya adalah sungguh kami telah memberimu, yang dimaksud di sini adalah Muhammad, nikmat yang banyak. Jadi Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Kemudian pada ayat yang kedua, fasalli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar, berkurbanlah. Jadi tujuan korban inilah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya begitu. Kemudian yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Artinya di sini adalah sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, ini adalah terjemah daripada Quran surah Al-Kautsar. Nah, sebelum kita lanjut kepada pokok kandungan daripada kedua surah ini, maka kita juga harus mengetahui tentang terjemah atau pemahaman daripada Quran surah Al-Ma'un. Nah, selanjutnya di sini adalah Quran surah Al-Ma'un. Kalian juga pasti sudah hafal ya, karena ini termasuk bagian daripada surah-surah pendek. Silahkan disimak, Bapak akan mau kembali membacakan pada Quran surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
Nah, itu adalah bacaan Quran surah Al-Ma'un. Sekarang kita pahami tentang terjemah ya daripada Quran surah Al-Ma'un. Nah, adapun terjemahnya di sini ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian ayat yang kedua, siapa yang dimaksud di sini ada orang mendustakan agama adalah yaitu padzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, kemudian yang ketiga atau pada ayat yang ketiga adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah orang-orang salat. Nanti kita akan jelaskan maksudnya kecelakaan ini seperti apa. Kemudian pada ayat yang kelima adalah alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ayat yang ke-6 adalah alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, ini adalah terjemah daripada Quran surah Al-Ma'un. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada pokok bahasan kita yang akan kita pelajari pada materi kepedulian sosial ini adalah berkenaan dengan isi kandungan kedua surah ini. Nah, silakan disimak ya anak-anakku sekalian. Kita akan membahas tentang isi kandungan daripada Quran surah Al-Kautsar dan Quran surah Al-Ma'un tentang kepedulian sosial. Kita akan bahas dulu adalah Quran surah Al-Kautsar. Nah, adapun isi kandungan Quran surah Al-Kautsar adalah sebagai berikut. Nah, pada ayat yang pertama yaitu menerangkan tentang nikmat Allah yang melimpah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang melimpah itulah disebut dengan Al-Kautsar. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang asbabun nuzul daripada Quran surah Al-Kautsar ini kita termasuk surah yang ke-108 atau yang disebut dengan surah Makkiyah. Nah, surah ini diturunkan untuk menghibur Rasulullah yang selalu dihina dan dilecehkan oleh orang-orang Quraisy. Karena tujuan mereka melecehkan itu adalah untuk menjauhkan masyarakat agar tidak mau mendengarkan kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkanlah surah ini untuk menguatkan hati dan pendirian daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ayat yang pertama ini Allah menerangkan tentang nikmat Allah yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya nikmat kita itu banyak sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa disebut nikmat ini adalah Al-Kautsar? Sedangkan mungkin pemahaman kalian Al-Kautsar itu adalah bagian daripada atau nama dari sebuah sungai yang berada di dalam surga yang disiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya itulah kenikmatan yang sesungguhnya yang luar biasa diberikan oleh Allah, yang dipersiapkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, yakni di situ ada telaga Kautsar, yang dimana dalam surga itu berbagai macam kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepada para penghuni-penghuni surga. Nah, kemudian pada ayat yang kedua menerangkan tentang dua perintah kepada Nabi Muhammad khususnya dan umat Islam pada umumnya. Jadi pada Rasulullah secara khusus, kemudian kepada kita umat Islam pada umumnya. Nah, kedua perintah itu adalah perintah salat dan berkurban. Ya. Jadi di situ disebutkan adalah washolli li rabbika wanhar.
Jadi perintah untuk salat dan kurban. Karena tujuan ini semuanya dilakukan sebagai bentuk bukti kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan tadi. Jadi nikmat yang diberikan Allah tadi kita lakukan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah dengan melakukan daripada salat dan berkurban. Nah, pada ayat yang ketiga, yakni menerangkan perihal orang-orang yang membenci Nabi Muhammad. Yang disebut tadi adalah dia orang yang terputus. Nah, kebencian ini akan mengakibatkan terputusnya dari rahmat Allah. Selain itu, dalam ayat ini juga terdapat lafaz al-abtar. Nah, kata ini bermula dari batara yang berarti putus atau terputus. Maka semua kata ini untuk menjuluki binatang yang tidak memiliki ekor. Nah, kemudian kata ini mengalami perluasan makna sehingga digunakan untuk menyebut orang-orang yang tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini isi kandungan daripada Quran surah Al-Kautsar ya. Jadi bisa kita simpul daripada Quran surah Al-Kautsar tadi, yakni menjelaskan tentang nikmat Allah yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad. Dengan kenikmatan inilah Allah memerintahkan Nabi untuk bersyukur dengan mendirikan salat dan berkurban sepenuh hati. Sedangkan orang yang membenci Nabi Muhammad, maka mereka tidak akan mendapat kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan termasuk adalah orang-orang yang merugi. Nah, ini anak-anakku sekalian, isi kandungan daripada Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Kita akan lanjut kepada surah Al-Ma'un. Isi kandungan daripada Quran surah Al-Ma'un yang berkaitan tentang kepedulian sosial. Nah, di sini dijelaskan yakni pada ayat 1 sampai 3 yaitu tentang pendusta agama. Mereka ialah yang disebut dengan pendusta agama, orang-orang yang menghardik anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim, dan enggan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Nah, kalau kita memahami tentang kalimat menghardik, itu sebenarnya ada dua persepsi ya. Ada yang secara verbal, ada juga yang non-verbal ya. Yang secara nyata dan yang tidak nyata, begitu maksudnya. Yang nyata tuh begini, misalnya kita membentak seorang anak yatim dengan bahasa-bahasa kasar, dengan kalimat-kalimat kasar, atau bahkan mungkin dengan pukulan, maka itulah yang disebut dengan menghardik secara verbal, yakni secara nyata. Nah, sedangkan yang non-verbal adalah dia menggunakan kata-kata lembut, tetapi dalam hardikan atau menyia-nyiakan adalah dia tidak pernah memberi makan kepada anak yatim, dia tidak pernah menafkahinya, dia tidak pernah mengurusi pendidikan mereka, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk bahasa menghardik tadi. Nah, kemudian pada ayat 4-7 menjelaskan perihal orang-orang yang melaksanakan sholat tapi mendapat celaka. Nah, kecelakaan itu disebabkan mereka lalai atau mengabaikan waktu sholat. Jadi orang yang sholat tetapi dia mengabaikan waktu sholat, maka termasuklah lalai dia dalam ibadah sholatnya. Karena apa? Rasulullah pernah mengatakan ketika sahabat beliau bertanya, Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Apa amalan yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Nah, orang yang melalaikan sholatnya di sini termasuk pendusta agama. Di samping itu juga menjelaskan tentang sifat ria. Nah, ria atau orang yang berbuat baik dengan tujuan memperoleh pujian dan sanjungan dari orang lain. Tapi di sini dia tidak melakukannya ikhlas karena Allah. Jadi segala sesuatu ibadah kalau bukan dilandasi ikhlas karena Allah, berarti ada sifat-sifat ria, dia pengen dipuji orang lain. Nah, ini termasuk bagian daripada pendusta agama. Maka kita ketika melakukan satu kebaikan,
Lakukanlah dengan ikhlas karena Allah, jangan melakukan semata-mata hendak ria atau pengen dipuji orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, ini penjelasan tentang Quran Surah Al-Ma'un pada ayat 47. Nah, kemudian pada ayat 7 di sini sesungguhnya lebih menekankan satu ajaran tentang larangan berperilaku bakhil atau kikir. Ya, karena dimaksud di sini adalah sikap enggan memberi bantuan kepada orang lain. Dan ini termasuk juga pendusta agama. Karena di sini adalah temanya kepedulian sosial, maka kita wajib berperilaku untuk senantiasa dermawan, ya, bukan melakukan bakhil atau kikir. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, khususnya untuk Quran Surah Al-Ma'un, yakni menjelaskan tentang sifat manusia yang dipandang sebagai pendusta agama, di antaranya adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Di sini sifat manusia, dan ini tidak boleh untuk kita lakukan. Kemudian yang kedua, enggan memberikan bantuan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Nah, justru kita di sini harusnya ta'awun, ya, saling tolong menolong. Dan tidak memberi makan fakir miskin, ini perbuatan atau sifat manusia yang dipandang pendusta agama pada surah Al-Ma'un tadi. Kemudian yang keempat yang dipandang pendusta agama adalah orang yang lalai dalam sholat dan suka melakukan daripada perbuatan ria. Nah, anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 8 MTS Al-Amin Banturung, demikian materi kita pada hari ini yang berkenaan tentang kepedulian sosial. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menerapkan praktek kepedulian sosial ini di tengah masyarakat, ya, kepada teman-teman, keluarga, bahkan lingkungan sekitar tempat tinggal. Ketika melihat orang yang membutuhkan bantuan, maka berikanlah bantuan, walaupun tidak banyak kita memberikan, tapi sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah karena ikhlas karena Allah, meringankan daripada beban orang lain, akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Dan terima kasih Bapak ucapkan, mohon ampun dan maaf jika ada salah dan kekhilafan. Maka mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.